karena apa namanya, temanya itu nonot, ya toh. Jadi Bunda hanya ingin memberikan apa sedikit ya, cerita masalah pernonotan. Bunda cerita pernonotan. Oh iya, karena bahaya ini. Sebab dari Bunda ini kan mantan Oten yang senior gitu kan. Jadi itu salah satu penyebab Bunda hijrah, ya kan? Karena gini, waktu itu kan cerita sedikit aja langsung turun ya. Ya, masalah pernunutan ya. Ya, waktu itu kan saya bertanya karena saya mulai pintar kan waktu itu. Dari botol mulai pintar, jadi saya bertanya, kok katanya tuh Yesus itu 100% manusia, 100% Allah gitu. Jadi waktu itu saya tanya, kalau dia 100% manusia, berarti dia sempurna dong, seperti manusia pada layaknya seorang laki-laki, ya kan? Dari situ kan kita sudah dapat kesimpulan bahwa di saat dia 100% manusia, harus lengkap dong dengan pernonotan. Kan gitu. Jadi saya mulai ragu loh, kok Tuhan saya waktu itu saya masih di sebelah, masih jadi Oten, masih botol. Mulai dari situ, loh kok Tuhan Masya Allah. Manusia, kan gitu. Karena yang namanya manusia ya lengkaplah dengan pernunutannya kalau 100% manusia. Itulah awal saya bertanya-tanya, akhirnya saya jadi pintar, saya belajar dan saya hijrah ke kebenaran. Oke? Bismillah wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Salam alechem bisem Yeshua Hamasiah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas Uniriva yang terus merajalela untuk menista agama Kristen ya. Bahkan juga di live ini ada Nora Aritonang yang kemudian juga seorang penghujat yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian ya. Jadi kata si Uniriva sebenarnya si Nora itu belum ditangkap-tangkap. Nanti kalau sudah ditangkap nanti saya akan jenguk ya katanya. Lalu mereka mau olok-olok tentang nonot ya. Mereka membahas nonot daripada Yesus Kristus, kemanusiaan Yesus yang tentu saja disunat dalam umur 8 hari. Dan inilah yang mereka bahas ya. Mereka mengolok-oloknya. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik di sini ternyata Uniriva ini didukung oleh orang tua ya. Orang tua macam apa? Di situ dengan bangganya dia menampilkan muka mamanya yang aduh Tuhan ya. Dia tampilkan muka mamanya. Lalu bangga dia bilang, oh bahas apa? Oh bahas nonot ya. Bayangkan ya, dia dengan beraninya mengajak mamanya. Jadi dengan alasan bahwa edukasi, ya tentu saja itu bahasanya kepada orang tuanya. Kedua dengan alasan membela agama Allah ya. Kok agama dibela dan Allah dibela ini? Ya kan? Ini perspektif ini tidak di dalam kekristenan. Justru dibalik. Harusnya Tuhan yang membela kita, bukan kita yang membela Tuhan ya. Itu dalam Kristen. Jadi ini sangat menarik sekali. Akhirnya Uniriva memberikan alasan ini kepada orang tuanya. Dan juga ya alasan yang ketiga ya adalah ya untuk menyiarkan agama Islam. Tapi menyiarkan agama Islam dengan cara ya tidak elegan. Ya, ada penistaan-penistaan yang dilakukan. Justru di sini orang bisa menilai tentang agama Islam itu seperti apa. Nah, baik teman-teman sekalian, kita akan mengomentari, kita akan luruskan nanti beberapa pernyataannya. Namun sebelumnya seperti biasa, kita langsung saja simak videonya yang ada berikut ini. Menghina agama, itu penistaan. Tunjukkan kepada saya, kapan saya pernah menghina Yesus? Saya nggak terima loh diginiin. Dicincang terbalik, dibikin segitam Trinitas. Ada burung, ada 2 telur. Trinitas tuh. Gitu. Bisa jadi ya Trinitas itu dari filosofi dari
2 telur, 1 burung. Gini, kan kayak iya kan gini kan? Ini telur. Tuh ada burungnya gini. Wah. Ada aja nih Oten. Iya ini benar loh, ini bukan perkataan cabul, karena ini perkataan betul. Yesus itu punya kelamin, dia punya penis, punya telur dia. Ya nggak mungkin dia punya penis gitu terus nggak punya telur, bayangin aja kalian. Yang bener aja gitu. Atau kalian mau nuduh Yesus nggak punya telur? Astagfirullahaladzim, ada aja ih. Dia itu punya kelamin tahu, disunat dari ke-8, dipotong kulupnya. Kan dia gendernya laki-laki. Emang ada gitu laki-laki nggak punya penis? Apaan sih? Iya tuh cabut bulu kemaluan. Iya tuh Tuhan lu tuh cabut bulu tuh. Ayo kita baca ya. Norak becek yang nggak ketangkap ini ya. Nanti kalau ketangkap aku datang jenguk nanti. Ada mama aku di sini. Itu Bang Ardiansa Bunda Ike. Ya, ada Bang Ardiansa, Pak Dokter, Pak Cik Bancai, dosen Oreo, Pak Lopo, Norcek, namanya norak becek. Ya. Ini konsili bernonot. Lanjut Bunda Ike. Aku besarkan dulu bunda aku dulu. Karena apa namanya, temanya itu nonot, ya toh. Jadi bunda hanya ingin memberikan apa sedikit ya cerita masalah Pernonotan. Bunda cerita pernonotan. Oh iya. Karena bahaya ini. Sebab dari bunda ini kan mantan Oten yang senior gitu kan. Jadi itu salah satu penyebab bunda hijrah, ya kan? Karena gini, waktu itu kan cerita sedikit aja langsung turun ya. Ya, masalah pernonotan ya. Ya, waktu itu kan saya bertanya karena saya mulai pintar kan waktu itu, dari botol mulai pintar, jadi saya bertanya, kok katanya tuh Yesus itu 100% manusia, 100% Allah gitu. Jadi waktu itu saya tanya, kalau dia 100% manusia, berarti dia sempurna dong, seperti manusia pada layaknya seorang laki-laki, ya kan? Dari situ kan kita sudah kesimpulan bahwa di saat dia 100% manusia, harus lengkap dong dengan pernonotan. Kan gitu. Jadi saya mulai ragu loh, kok Tuhan saya waktu itu saya masih di sebelah, masih jadi Oten, masih botol. Mulai dari situ loh, kok Tuhan Masya Allah. Manusia kan gitu, karena yang namanya manusia ya lengkaplah dengan pernonotannya kalau 100% manusia. Itulah awal saya bertanya-tanya, akhirnya saya jadi pintar, saya belajar dan saya hijrah ke kebenaran. Oke? Bunda Ike, Bunda bentar, Bunda jangan turun. Artinya kisah hidup Bunda kita bikin buku ya, judulnya adalah Hikmah di Balik Nonot ya. Iya. Kita buat bukunya nanti ya Bun. Nonot membawaku kepada Islam. Dari pertanyaanku, di saat mereka mengatakan bahwa dia 100% manusia, berarti harus lengkap 100%. Mantap. Pernonotannya. Masya. Oke, teman-teman sekalian, itulah bagian terakhir daripada videonya, dan saat ini kita akan menanggapi semuanya. Jadi teman-teman, dia katakan bahwa karena nonotlah yang mengantarkan dia masuk ke agama Islam. Lalu ada bahasa Masya Allah, ya. Artinya teman-teman sekalian, dalam penghujatan mereka tidak segan-segan menyebutkan nama Tuhannya, ya. Jadi jelas teman-teman, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai ayat ketiga, Yesus katakan, aku berterus terang kepada kamu, akan tiba saatnya kamu akan dikucilkan, kamu bahkan akan dibunuh, dan orang yang membunuh kamu menyangka dia sedang berbakti bagi Allahnya. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik aku maupun Bapakku. Ya, jadi sudah jelas di sini. Ya, ketika mereka menghina Tuhan Yesus, lalu mereka teriak, mereka menyebutkan Masya Allah, ya. Masa untuk Tuhan mereka gitu ya, maha besar Tuhan mereka, Allahu Akbar begitu ya. Ini ngeri ya teman-teman, ngeri sekali ya, ajaran seperti yang diajarkan oleh mereka ini ya, ngeri sekali ya. Nah teman-teman, dikatakan bahwa
Dia bingung karena dikatakan Yesus Kristus 100% Allah, 100% manusia. Dan ini yang membingungkan kepada dia. Karena katanya kalau seandainya dia 100% manusia, berarti harus lengkap dengan nonotnya, harus lengkap dengan kulupnya. Ya Tuhan. Udah emak-emak loh teman-teman ya. Udah emak-emak. Tapi yang dibahasnya adalah kelamin. Apalagi kalau masih muda. Jadi kita tidak heran seperti si Uni Rifa yang masih muda, ya kan, cari nonot banyak-banyak ya Uni Rifa. Ya, biar kamu bisa koleksi, ini nonotnya berkulup, ini nonotnya tidak berkulup, oh ini nonotnya besar, ini nonotnya kecil, ini nonotnya panjang, ini nonotnya pendek, ya kan. Ya, karena kan kalian juga nanti kan ahlinya ya mungkin dalam hal itu begitu ya. Jadi silakan Uni Rifa, ya kan? Dan juga si Bunda tadi. Bunda siapa tadi dibilang ya? Bunda Ike Kak. Ngeri. Baik, teman-teman sekalian, yang mereka serang adalah kemanusiaan Yesus. Perhatikan teman-teman, saya akan menjawab dengan cepat. Kemanusiaan Yesus tentu saja dia mengalami yang namanya, saya sepenuhnya manusia ya. Lapar, haus, capek, istirahat, ya, berdoa, menangis, gitu. Kemudian Yesus mengalami kesakitan ketika disalibkan. Nah, ini adalah ciri khas kemanusiaannya yang membuktikan bahwa dia sepenuhnya manusia. Nah, sepenuhnya Allah itu kita bisa buktikan bahwa Yesus Kristus tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada dosa yang diperbuat sedikit pun oleh Yesus. Ini yang membuktikan bahwa dia adalah Allah. Di mana ayatnya sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Mari kita melihat dalam Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kemudian dalilnya di mana lagi? Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kita lihat Kolose 2 ayat yang ke-9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah, yaitu kemanusiaannya. 100% dia manusia. Dia bukan manusia jadi-jadian. Kepenuhan jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Jadi ada di dalam diri Yesus. Maka di sini Yesus memiliki dua natur. Natur manusia dan natur ilahi. Jadi sebenarnya gampang sekali. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan konyol, narasi-narasi konyol. Apalagi dikatakan dalam mantan Oten yang botol dulu. Ya ampun. Berarti Anda mengakui bahwa Anda ini sebenarnya orang yang tolol dan bodoh, Bunda. Ya, saya panggil Anda Bunda, tapi Bunda munafik. Gitu ya. Anda muda munafik. Kenapa? Anda sudah tua. Pertama, Anda juga seorang ibu. Seharusnya Anda mengedukasi, menegur ya, yang masih muda-muda yang ada di Komal itu. Bukan justru Anda ikut-ikutan dalam penghinaan kepada agama lain. Termasuk ibu daripada Rifa tadi yang tidak tahu aturan, tidak tahu diri, tidak bisa memposisikan diri dia sebagai orang tua yang harus mengajar anaknya kepada jalan yang benar sebenarnya. Jadi kita tidak heran ketika Uni Rifa ya, dia kelakuannya kayak kelakuan hewan ya, yang menghina, mengolok-olok kitab suci agama lain dan ketuhanan agama lain. Karena apa? Orang tuanya sendiri mendukungnya, teman-teman. Ini yang sangat mengerikan ya, saya bilang, sangat kasihan. Ya. Baik, teman-teman sekalian, kita menggunakan hak jawab kita dan kita sudah meluruskan itu ya, dan biarlah polisi yang kemudian melihat ya, seperti apa kelakuan mereka ini. Saya Arif dulu undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.